الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، فمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. صدق الله العظيم. Kaum muslimin sidang Jum'ah yang lam yasya ilallah, pada kesempatan Jumat yang mulia ini, izinkan khatib menyampaikan poin-poin penting secara singkat apa yang menjadi tugas dan sekaligus kewajiban kita sebagai orang beriman. Yang pertama adalah bagaimana kita senantiasa menguatkan, meneguhkan kembali, memintal kembali, menempa diri kembali etos keimanan dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Karena dalam Islam, akidah Islam, tauhid Islam menjadi satu pijakan yang mendasar, yang menjadi tumpuan berbagai aktiviti ibadah dalam Islam, baik syariah maupun muamalah. Yang kedua, jamaah sekalian, izinkan khatib mengajak diri dan saudara sekalian, usikum wa iyaya bitaqwallah, untuk bersama-sama kembali menyiapkan diri kita, menguatkan prestasi ketakwaan kita kepada Allah. Bukan hanya lipsis, bukan hanya retorika, bukan hanya satu paparan-paparan representasi lisan maupun literasi yang lain, tapi bagaimana kita benar-benar mengaplikasikan, mewujudkan, mengejawantahkan etos takwa itu dalam etos hidup kita sehari-hari. Jemaah sekalian yang lam yasya ilallah, satu di antara fenomena di masa pandemi ini adalah munculnya orang-orang yang mungkin dia beriman pada Allah, mungkin dia orang Islam pada Allah, tetapi muncul dalam dirinya penyakit rohaniyah, penyakit spiritual, yang kalau penyakit ini dibiarkan berketiak ular, berkepanjangan, niscaya akan membawa kepada jalan-jalan di luar garis siratal mustaqim. Na'udzubillah min dzalik. Jemaah sekalian, apa penyakit itu? Penyakit itu adalah penyakit orang beriman yang mestinya orang-orang beriman itu zakin sezakin-zakinya kepada Allah, berhusnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah,
Tapi ketika berbagai penderitaan, berbagai azab, berbagai pandemi, berbagai musibah datang, bisa saja orang mulai tergoda imannya, mulai mengadili Allah, mulai protes pada Allah, seakan-akan qadarullah, takdir Allah itu tidak terjadi dengan kehendak Allah. Seakan-akan qadarullah harus mengikuti kehendak hawa nafsunya sendiri. Maka yang muncul bukan optimisme terhadap apa yang diterima dalam hidup menghadapi musibah ini, tapi yang muncul adalah penyakit-penyakit pesimis. Pesimis adalah penyakit rohaniah yang sebetulnya tidak boleh landing dalam hati seorang beriman, karena tidak ada kamusnya dalam Islam. Saya ulangi, tidak ada kamusnya dalam Islam, dalam Al-Quran, bahwa orang-orang beriman itu pesimis terhadap hidup. Allah mengajarkan orang-orang beriman hendaknya optimis kepada Allah. Jemaah sekalian yang lam yasha illallah, karena itu Allah mengingatkan kita semua dalam sebuah surat, yakni yang pertama adalah dalam surat Yusuf ayat 87, ketika Yakub waktu mengingatkan pada anak-anaknya mencari Yusuf, sudah mulai gontai dan resah, gundah gulana, risau, pesimis. Kemudian turun ayat ini, la tai'asu birrahillah, janganlah kau berputus asa akan rahmat Allah. Innahu la ya'asu min rahillah illa al-qawmil kafirun, karena sesungguhnya orang-orang yang berputus asa adalah orang-orang yang tidak beriman, adalah orang-orang kafir yang tidak yakin akan adanya Allah Azza wa Jalla. Ini tempaan pertama agar orang-orang beriman benar-benar optimis. Yang kedua, jemaah sekalian, Allah ingatkan kita semua dalam surat Az-Zumar ayat 53. Allah di sana menandaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la taqnatu mir rahmatillah. Ayat ini turun ketika banyak orang-orang yang berbuat dosa, bermaksiat, akan bertobat kepada Allah. Ya, kalau Allah menerima taubatku, karena dosaku banyak. Ya, apakah Allah masih bisa menerima taubatku ini? Dosa-dosa yang luar biasa banyaknya. Di sini Allah menjawab, janganlah engkau berputus asa akan rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosamu semuanya. Memang ada pengecualian, yaitu orang-orang yang berbuat syirik. Dalam surat An-Nisa ayat 48 Allah mengecualikan, innallaha la yaghfiru an yushraka bih, Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah. Tapi di ayat Zumar ini memberikan kabar gembira kepada kita semua, kabar gembira bagi orang-orang yang ingin bertobat agar optimis bahwa Allah benar-benar akan mengampuni semua dosa-dosa. Jemaah sekalian yang lam yasha illallah, dua ayat ini tumpuannya apa sebetulnya? Mengapa orang jadi optimis kepada Allah, optimis pada hidup? Tumpuannya adalah ada dalam surat Al-Ikhlas, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Allahus samad, Allah tempat bergantung, Allah tempat menambatkan, tempat bersandar yang paling handal. Allahus samad ini menjadi pegangan kuat, tidak ada pilihan lain, karena orang-orang beriman sudah bersandar kepada Allahus samad. Ada kata lain dalam bahasa Arab yang di luar Al-Quran selain as-samad, yaitu iltaja, yang isim maf'ulnya menjadi multaja. Ini satu
wiridan dari seorang Syekh Saman. Ketika beliau berwirid, beliau membaca, Ya Rabbana Antal Karimu Multaja Faj'al lana min kulli dhikin faraja Faj'al lana min kulli hamin makhraja. Ya Allah, Engkau adalah tambatan hati. Multaja itu bersinonim dengan as-samad. Kata-kata ini yang menjadi kunci. Kita bertawakal kepada Allah, tidak ada pilihan lain kecuali kita berhusnudzon kepada Allah. Di zaman-zaman yang semakin sulit, di masa pandemi seperti sekarang ini, bagi kita tetap saja bersandar tawakkalna billah. Tawakkaltu 'ala Allah. Cuma sekalian yang lam yasha illallah. Memang beda antara orang yang optimis, yang orang yang pesimis. Tampak sekali bedanya. Orang yang optimis sudah ada sekitar 80% berhasil. Saya akan optimis bahwa saya dapat mendapatkan poin itu, dapat nilai itu. Dia mengejarnya, dan Allah berikan nilai itu sebagaimana Allah berikan kepada orang yang berpositif thinking kepada Allah. Karena Allah mengatakan dalam hadis qudsi, Ana inda dhanni abdi bi. Aku ini menyesuaikan dengan bagaimana hamba-hambaku berprasangka kepada diriku. Kalau hamba-hambaku berprasangka baik, positif, aku pun akan memberikan dia positif. Sebaliknya, kalau hamba-hamba kau itu berprasangka jelek, negatif kepadaku, aku pun akan aku berikan kepadanya hasil yang negatif. Seorang mahasiswa misalnya, dia akan mendapatkan nilai A, saya akan dapat nilai A. Mata kuliah ini saya insya Allah dapat nilai A. Optimis dia, karena dia optimis, dia mengejar, dia belajar, dapat A dia. Tapi ada mahasiswa B yang sudah mulai sejak awal pesimis. Nggak mungkin saya dapat nilai A. Saya nggak pernah baca, nggak pernah belajar. Dapat B saja sudah bagus. Akhirnya mahasiswa yang B ini tidak dapat A betul, dan dia hanya dapat B. Sama sekalian yang lam yasha illallah. Hadis qudsi ini memang jubuh dengan satu teori NLP, Neuro Linguistic Program. Di Jepang, teori ini sudah dipraktekkan banyak orang. Bahkan di berbagai pelatihan-pelatihan NLP ini sudah. Dan di situ ditanamkan bagaimana kita berhusnudzon, berpositif thinking kepada apa yang telah digariskan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang-orang yang pesimis tentu akan menjadi bagian dari kegagalan demi kegagalan. Maka potretnya bisa kita sampaikan. Pertama, orang-orang yang optimis, mereka lebih merasa tenang dalam kehidupannya, karena dia percaya diri dan dia yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang optimis, yang husnudzon pada Allah, yang positif pada Allah, dia akan yakin bahwa apa yang ditempuhnya berdasarkan kemampuan diri sendiri akan diberikan oleh Allah kekuatan tertentu. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang ketiga, orang-orang yang optimis, dia tidak akan mengandalkan bonceng atau ingin bersandar pada orang lain, karena dia sudah terlanjur percaya diri akan kemampuannya. Yang terakhir, orang-orang yang optimis itu dia bersyukur atas apa yang digariskan oleh Allah dan dia ridho dengan qadarullah. Maka dia berdoa, Allahumma raddini bi qadaika. Sebaliknya jemaah sekalian, orang-orang yang pesimis, profil orang yang pesimis itu diantaranya adalah dia akan ragu-ragu dalam hidupnya, gamang dalam hidupnya, menempuh aktiviti hidupnya, tidak yakin seyakin-yakinnya.
Yang kedua, dia sudah jelas dia pesimis karena dia sudah negative thinking kepada Allah. Yang ketiga adalah dia akan tidak yakin karena dia tidak pede dengan kemampuannya. Penyakit ini akan selalu berketiak ulang kalau orang satu sekali dia berhasil, dia nobeng dan nebeng kepada orang lain, dia bersandar kepada orang lain, berikutnya dia akan menebeng terus. Tapi sebaliknya orang yang optimis, tidak ada kata itu, karena Allah membantu orang-orang yang beroptimis kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, sifat-sifat profil orang-orang yang pesimis adalah dia mudah menyerah. Orang pesimis itu mudah menyerah. Bahkan pada gilirannya secara kepribadian, secara psikologis, dia akan jatuh pada satu fenomena yang sangat fatal, bunuh diri. Orang yang depresi, yang pesimis, yang sudah hancur-hancuran pribadi, dia sudah tidak ada harapan lagi. Disitulah kita bisa menempatkan diri bagaimana dalam kondisi seperti sekarang ini. Marilah kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar bersama-sama Allah memberikan yang terbaik kepada kita sekalian dengan segala af'al kita, segala pikiran kita, segala attitude kita, pikiran kita. Mudah-mudahan Allah berkenan dan ridho memberikan yang terbaik kepada kita semua. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qala 'azza wa jalla fi kitabil aziz a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa sallallahu ala Ibrahim wa ala alihi wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat. Allahumma ansur man nasra din wa khdhul man khadala al muslimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah li dinina, hasbunallah li dunyana, hasbunallah liman bagha alaina, hasbunallah liman kadana bisu, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar.